Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Aditya. Saya Dita Septianingsih. Saya Restiano Noveta. Kami Dari kelompok 4, pada video ini kami akan membahas tentang manajemen pengambilan keputusan. Wewenang dan delegasi. Yuk simak. pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu proses manajemen yang penting bagi setiap organisasi, sebab pada hakikatnya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya dilatar belakangi oleh adanya keputusan yang dibutuhkan oleh manajer puncak, yang kemudian secara hierarkis dibuat oleh lini-lini manajemen di tingkat staf-staf yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan sesuatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan secara umum. Herbert Simon membedakan antara dua jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan yang terprogram, yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram. Satu, keputusan yang terprogram, yaitu keputusan yang terstruktur atau muncul berulang-ulang jika sering terjadi situasi khusus. Maka biasanya akan digunakan aturan kebijakan dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada jenjang yang lebih rendah, keputusan yang diambil sebagian besar bersifat terprogram. Rutinitas permasalahan yang dihadapi oleh mereka menuntut pengambilan keputusan yang terstruktur, sering dihadapi munculnya berulang-ulang dan mengandung tingkat kepastian yang sangat besar. Keputusan yang diambil biasanya bersifat operasional seperti menetapkan gaji karyawan, membuat program promosi untuk produk baru. Di sisi lain, keputusan terprogram dapat membebaskan manajer dari tugas-tugas rutin. Kedua, keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk menangani persoalan. Pengalaman dan intuisi manajer sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan ini, karena belum ada pedoman khusus dalam menangani masalah tersebut. Untuk keputusan yang tidak terprogram, biasanya lebih pada tingkat tinggi atau top manager, misalnya keputusan apakah perusahaan akan melakukan ekspansi atau tidak, menambah tenaga kerja dan mesin baru atau terus menggunakan mesin yang lama. Semuanya itu memerlukan perhatian yang besar bagi seorang manajer puncak. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan menurut James L. Gibson mengemukakan proses pengambilan keputusan seluruhnya terdiri atas 6 tahapan. Tahapan pengambilan keputusan yang diajukan lebih sesuai bagi jenis keputusan-keputusan yang tidak terprogram daripada keputusan yang terprogram, yaitu 1. Mengidentifikasi dan definisi masalah. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi, proses informasi, dan pertimbangan yang mendalam. Beberapa indikator lain yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi adalah sebagai berikut. Yang A. Penyimpangan kinerja. Indikator ini muncul apabila terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba pada beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya meningkatnya perputaran karyawan, tingkat absensi yang meningkat, penurunan tingkat penjualan, pengeluaran yang semakin meningkat, dan sebagainya. Yang B. Ada masukan atau kritikan orang lain. Pelanggan mungkin tidak puas dengan sebuah produk yang dikonsumsi, pemerintah memberikan tindakan hukum, dan serikat buruh yang mungkin memberikan keluhannya. Yang C. Ada lingkungan. Lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Sebagai contoh, jika pesaing sukses dalam meluncurkan produk organisasi, maka timbul suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Proses pengembangan alternatif tersebut dilakukan apabila permasalahan sudah teridentifikasi dan didefinisikan. Pengembangan alternatif merupakan proses pencairan di mana lingkungan intern dan ekstern yang relevan dari organisasi diperiksa untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif yang mungkin. Namun demikian, manajer harus ingat akan beberapa keterbatasan dalam setiap alternatif. Misalnya, keterbatasan dalam masalah hukum, etika, peraturan yang ada. 3. Evaluasi alternatif pemecahan. Setelah alternatif dikembangkan, maka alternatif lainnya tersebut harus dievaluasi dan dibandingkan dalam setiap situasi keputusan dapat melihat sasaran dalam memilih alternatif yang akan memberikan hasil yang paling menguntungkan dan yang paling kecil kerugiannya. Hal ini menunjukkan keharusan adanya tujuan dan sasaran. Karena dalam memilih alternatif, pengambilan keputusan harus berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, memilih alternatif. Tahap keempat merupakan tindakan yang terpenting, yaitu
Memilih alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif yang telah dinilai dan dievaluasi. Tujuan pemilihan alternatif adalah memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 5. Implementasi keputusan. Implementasi mencakup penyampaian keputusan itu kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut. Dan yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Jika ternyata tujuan tidak tercapai, manajer dapat melakukan respon dengan cepat. Misalnya mengubah keputusan atau memilih keputusan terbaik kedua, menggantikan keputusan yang berhenti tersebut, dan manajer dapat juga kembali ke langkah awal, yaitu kembali mengidentifikasi problem dan seterusnya. Wewenang dan delegasi. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari yang lain. Hani Handoko memberikan pengertian bahwa wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebaliknya, pendelegasian proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Kedua pengertian di atas mengandung arti bahwa seseorang akan memperoleh wewenang apabila wewenang itu telah didelegasikan oleh manajer atasannya. Wewenang tidak akan pernah dimiliki bawahan manakala tidak didelegasikan oleh manajer pada tingkat atasannya. Berkaitan dengan wewenang dalam organisasi, maka wewenang juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan. Wewenang dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu wewenang lini. Wewenang lini merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang ini akan berbeda antara satu organisasi lain dengan organisasi yang lainnya. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada jenis dan ukuran-ukuran perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada wewenang staf. Wewenang staf merupakan hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para ahli dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan sasaran, rekomendasi, atau konsultasi. Sebagai contoh, apabila perusahaan menghadapi gugatan hukum, maka staf ahli hukum dapat dimintai pendapatnya. Mereka juga dapat dimintai untuk membentuk komite yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada wewenang staf fungsional. Tindakan yang tepat untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus tersebut sebagai wewenang fungsional. Fungsi wewenang staf fungsional lebih kepada lingkup manajerial. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang diperlukan agar manajer dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang yaitu meliputi 3 tahap penting. Yang pertama, manajer menetapkan tanggung jawab dan penugasan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab dan sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tahap kedua, manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Tahap ketiga, manajer membuat suatu pertanggungjawaban yang diserahkan kepada staf bawahannya untuk melakukan pelaporan tugas yang sudah diberikan. Mengapa delegasi diperlukan? Ada beberapa alasan atau latar belakang mengapa pendelegasian wewenang harus dilakukan, yakni yang pertama ada kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Yang kedua ada tugas yang terlalu banyak. Tugas pemimpin yang terlalu banyak jika hanya ditangani sendiri oleh satu orang, maka dapat berakibat pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara cepat atau efektif dan efisien. Manfaat pendelegasian. Yang pertama ada mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua ada membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Berbagai hambatan tentu akan ditemui dalam proses pendelegasian wewenang, yaitu 1. Pemimpin kurang yakin dengan bawahan, menyebabkan pekerjaan menjadi menumpuk dan tidak membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. 2. Merasa mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri. 3. Kurang mampu mendidik kader atau tidak mau menanggung risiko. Tentunya juga dalam mendelegasikan wewenang, manajer juga harus melihat track record calon penerima wewenang agar tetap sasaran dan tercapainya tujuan organisasi. Yap, itulah berbagai penjelasan mengenai manajemen pengambilan keputusan, wewenang, dan pendelegasian yang telah kami rangkum. Adapun 3 hal tersebut
adalah saling berkaitan, karena dengan adanya pengambilan keputusan yang tepat dari sebuah masalah akan dapat menciptakan pendelegasian serta wewenang yang tepat sasaran. Begitupun sebaliknya, dengan adanya pendelegasian wewenang akan memudahkan dalam mengambil keputusan dengan tepat pula. Sekian dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.